Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Mayang Saskia Anggraini, NPM 2051040199, kelas C, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya membuat video demi memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman, LC.ME SY. Di sini saya mengambil tema akad. Yang pertama, pengertian dari akad. Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqd. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian, di antaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Secara terminologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perikatan dari seorang yang berpengertian secara terminologi di atas. Maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perelasiasikan apa yang telah dikomitmenkan. Yang B. Rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun itu hanya satu, yaitu sihhat al-aqd, ijab dan qabul. Jamhu ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu aqid, orang yang melakukan akad. Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid antara lain aliyah dan wilayah. Yang kedua, ma'aqud alaih, objek transaksi. Adapun beberapa persyaratan aqid. Yang pertama, objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Yang B, objek transaksi harus berupa mal, mutakawin, harta yang diperoleh syarat untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang C, objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan kemudian hari. Yang D, adanya kejelasan tentang objek transaksi. Yang terakhir, E, objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Yang ketiga, sihhat, ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu yang pertama, lafaz atau perkataan. Yang kedua, melakukan dengan akad dengan perbuatan atau saling memberi, akad dengan mu'athah. Yang ketiga, mengadakan akad dengan isyarat. Isyarat ada kalanya dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu. Yang terakhir, akad dengan tulisan, yaitu akad sah, dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang sama-sama tidak bisa bicara. Selanjutnya C, pembagian akad. Para ulama fikih berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara. Akad sahih ini terbagi pula kepada dua, yaitu akad nafis, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan. Yang kedua, akad mauquf, yaitu tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad. Yang kedua, akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Akad yang tidak sahih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akad batil dan akad fasid, berdasarkan dari segi penamaannya. Yang pertama, akad musammah. Yang kedua, ghairu musammah. Selanjutnya berdasarkan diisyaratkan atau tidaknya akad. Yang pertama akad musyara'ah, yang kedua akad mammu'ah. Selanjutnya berdasarkan tanggungan kepercayaan bersifat ganda. Yang pertama akad daman, yang kedua akad amanah. Selanjutnya berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya. Yang pertama akad fauriyah, yang kedua akad istimrar atau zamaniyah, berdasarkan akad pokok dan tambahan atau mengikut. Yang pertama akad asliyah, yang kedua akad tabi'iyah. Selanjutnya berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad. Yang pertama akad tabaru, yang kedua akad tizari. Selanjutnya D,
tujuan dan akibat hukum akad. Menurut para ulama fikih, setiap bentuk akad tentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Tujuan akad harus jelas dan diakui syara. Selanjutnya, tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Seperti dalam jual beli, tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian, tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak syara. Yang prinsip-prinsip akad. Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam. Prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip perjanjian itu mengikat. Prinsip kesepakatan bersama, prinsip ibadah, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi, prinsip kejujuran atau amanah. Yang F, berakhirnya akad. Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat, dalam akad sifatnya mengikat. Suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur penipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, berlakunya khiyar syarat, aib atau ruqyat, akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Yang terakhir, hikmah akad. Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentunya mempunyai hikmah. Di antara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan sesuatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.